Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, nama saya Muhammad Revino Ramadan dengan NIM 182-23070. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan jawaban saya untuk 40, yaitu sistem multimedia. Baik, sebelum kita memulai, mungkin saya akan run terlebih dahulu kode yang saya punya dan membuktikan bahwa semua file tergenerate dari kode yang saya buat. Baik, ini adalah sampel hasil yang dihasilkan dari encoding WAF menuju kompresi WAF menuju MP3. Lalu ini ada beberapa sinyal yang asli dan yang di watermark seperti itu. Baik, mari kita mulai. Oke, untuk soal pertama kita diberikan instruksi untuk mengambil sebuah foto selfie menggunakan ponsel, lalu perhatikan langkah-langkah encoding dan decoding citra JPG untuk satu makroblok dengan menggunakan bahasa pemrograman Python dan analisis bandingkan makroblok asli dengan makroblok hasil decoding. Lalu jelaskan observasi mengenai kualitas makroblok hasil decoding dibandingkan dengan makroblok asli. Saya sudah memiliki satu foto di sini yang dinamai selfie.jpg. Lalu sekarang saya akan praktikkan langkah-langkah encoding dan decoding citra JPG untuk satu makroblok dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Pertama-tama saya mengimport beberapa library yaitu CV2, NumPy, Matplotlib, dan juga SciPy FTT-Pack. Untuk kegunaannya bisa dilihat di sini, yaitu untuk membaca dan manipulasi data serta bekerja dalam bentuk matriks, lalu Matplotlib untuk visualisasi data dan SciPy untuk transformasi sinyal, termasuk DCT. Sekarang kita melihat bagaimana cara membaca dan mengonversi gambar ke grayscale. Jadi, citra digital memiliki tiga komponen berupa matriks, yaitu RGB atau red, green, blue, dan ada juga dalam bentuk format lain saat dikompresi, yaitu YCBCR. Y adalah luminance, CB adalah chroma blue, dan CR adalah chroma red. Kita akan menggunakan format YCBCR pada kesempatan kali ini. Dan juga saya mengonversi gambar menjadi grayscale agar foto langsung menjadi foto dengan satu komponen yaitu Y atau luminance saja. Jadi dia tidak ada chroma blue dan juga chroma red seperti itu. Lalu di sini saya menggunakan looping untuk memilih makro blok dan memprosesnya. Jadi ukuran blok saya set 8 karena 8 kali 8. Lalu gambar tidak diproses secara keseluruhan, melainkan dengan cara dipisah menjadi blok-blok kecil berukuran 8 kali 8 piksel. Dan juga proses ini dapat meningkatkan efisiensi komputasi serta semua proses kompresi, baik DCT maupun kuantisasi dan dikuantisasi maupun IDCT, terjadi di dalam loop ini. Kalau saya bisa, oh ya, ini kita full screen aja, karena udah tadi ya. Bentar, mana ada sedikit. Agak sedikit nge-lag, mohon maaf sebentar. Baik, kita mulai lagi. Oh, sebentar. Baik, kita mulai lagi. Kalau saya bisa memperlihatkan di sini,
ada beberapa fungsi yaitu DCT, IDCT, dan juga hitung MSE, serta ada beberapa fungsi untuk melakukan dan memproses makro blok yaitu dengan for loop yang ada di sini. Seperti itu. Oke, untuk proses encoding yang dilakukan adalah level shifting yaitu pixel grayscale berada di rentang 0,255, lalu transformasi DCT lebih efisien kalau pusatnya di nol, sehingga perlu digeser karena transformasi DCT bekerja jauh lebih efisien pada data yang terpusat di nol, seperti yang telah disebutkan. Oleh karena itu, kode block shifted itu di state bahwa block shifted sama dengan block dikurangi 128, sehingga saat dijalankan akan mengubah rentang nilai menjadi -128,127. Lalu di sini ada DCT block, fungsi yang bertugas melakukan transformasi kosinus discrete dua dimensi pada blok data seperti blok gambar 8x8 yang tadi. Lalu kita memiliki matriks kuantisasi yang merupakan sebuah matriks, dan di sini kuantisasi adalah langkah yang lossy sehingga proses ini akan menghilangkan data yang berfrekuensi tinggi karena mata manusia tidak peka terhadap detail frekuensi tinggi. Setiap koefisien DCT akan dibagi dengan nilai yang sesuai dengan matriks kuantisasi, yang efeknya adalah banyak koefisien tinggi yang menjadi nol. Lalu kita masuk ke proses decoding. Jadi pertama-tama kita sudah menginisiasi satu parameter atau eh, ya yang disebut di sini adalah blok dekuantisasi, yaitu blok kuantisasi sih dikali dengan matriks kuantisasi. Jadi dekuantisasi ini kebalikan dari kuantisasi. Jadi kita harus dikalikan kembali dengan matriks kuantisasi atau quantization matrix untuk mengembalikan skalanya. Tahap ini tidak dapat mengembalikan informasi yang hilang karena pada proses lossy yang ada di proses kuantisasi seperti itu. Lalu saya juga membuat IDCT atau Inverse Discrete Quotient Transform yang merupakan kebalikan dari DCT, sehingga IDCT hanya mengubah data dari domain frekuensi balik ke domain spasial. Lalu kita mengubah kembali eh, level pixel yang tadinya -127,128 menjadi 0,255 dengan ditambahkan 128 dengan blok rekonstruksi sama dengan blok IDCT plus 128 seperti itu. Untuk perbandingan kualitas bisa kita hitung dengan menghitung MSE atau mean square error. Jadi saya sudah membuat fungsi di sini yang menghitung mean square error antara dua gambar, dan ya bisa dilihat fungsinya adalah ini banyak. Jadi kita melakukan perhitungan mean dulu terhadap image asli dan image rekonstruksi, terus dikurangi lalu dikali dengan dua. Oke. Terus kita juga membuat error makro block yang berfokus pada mean square error pada makro block. Jadi kita menghitung MSE dengan parameternya adalah makro block asli dan juga makro block rekonstruksi. Kita menghitung error, yaitu menghitung selisih antara setiap pixel asli dan pixel hasil decoding, dan hasilnya itu disebut dengan mean square error. Kita menggunakan MSE ini untuk menghitung rata-rata kuadrat semua selisih. Dan semakin tinggi MSE, tingkat kerusakan atau perbedaannya semakin besar, seperti itu. Ya, ini adalah makro blok asli yang 8 kali 8, ini 64 kali 64. Jadi saya zoom ke tengah gambar yang tadi, yang ini, lalu di decode, dan ini adalah peta errornya. Jadi semakin tinggi, semakin warnanya kuning, itu semakin error dan semakin kerusakannya parah seperti itu. Dan di sini bisa dilihat bahwa makro blok asli dan makro blok hasil decoding tidak terlalu beda jauh ya, karena MSE makro bloknya masih tergolong kecil, yaitu 10,39. Dan di sini bisa dilihat matriksnya juga tidak terlalu jauh seperti itu. Dan ini adalah perbandingan gambar hasil kompresi dikompresi. Yang pertama ini adalah gambar asli dan ini adalah gambar hasil kompresi dikompresi. Jadi ini sebenarnya MSE-nya cukup tinggi, yaitu 50, tapi karena tidak terlalu zoom, jadi tidak terlalu terlihat ya perbedaannya atau errornya.
Oke. Nah, baik, kita akan masuk ke visualisasi proses pada blok tunggal 8x8. Jadi ini adalah blok aslinya, lalu kita masukkan ke koefisien DCT, lalu kita pindahkan ke koefisien kuantisasi, lalu kita dekuantisasi lagi, dan kita, oh ya, di koefisien DCT ini kita, seperti yang tadi telah dijelaskan, kita menambahkannya dengan 128. Dan di sini kita kembalikan ke blok rekonstruksi, yaitu dengan menambahkannya kembali dengan 128. Yang tadinya min 128 dan 127 menjadi 0 dan 255 seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 2, yaitu kita diminta untuk mengkompresi atau membuat sebuah skenario di mana kita mengkompresi video dengan, skenario-nya adalah kita memiliki kamera digital yang digunakan untuk merekam suatu kejadian, misal futsal dance atau yang lainnya seperti itu. Dan kita di sini diminta untuk menggunakan encoder H264. Oke, saya memilih skenario itu live streaming basket Olim KM. Jadi ini adalah alat yang dibutuhkan, dan juga mungkin yang penting di sini adalah perangkat produksi dan encoding, yaitu encoder berupa laptop, dan harus cukup kuat untuk melakukan encoding video secara real time karena ini kan live streaming ya. Dan juga butuh software encoding seperti OBS atau vMix yang berbayar, yang digunakan untuk menggabungkan video, audio, menambahkan skor, dan juga mengirimkannya ke internet. Dan juga kita membutuhkan koneksi internet yang stabil, seperti itu. Oke, saya akan menjelaskan mengenai perbedaan antara sinyal video analog dan digital, dan yang mana yang akan kita gunakan di eh, skenario ini, seperti itu. Jadi sinyal analog merepresentasikan data sebagai gelombang yang kontinu, yang sayangnya sangat rentan terhadap gangguan atau noise, membuat setiap salinannya tidak akan pernah bisa identik sempurna dengan aslinya. Dan untuk sinyal digital menggunakan serangkaian angka diskrit, yaitu binar 0 dan 1, yang membuatnya tahan terhadap gangguan, sehingga dapat disalin dan ditransmisikan berkali-kali dengan presisi 100% identik. Nah, untuk skenario kali ini saya memilih sinyal digital karena ya dapat dilihat sangat banyak benefitnya ya. Oke, kita akan masuk ke peran video encoder H264. Jadi cara kerjanya adalah dia memecah blok terlebih dahulu, lalu memprediksi gerakan dengan temporal yang dimana encoder hanya mengirimkan perubahan antar frame. Misalnya ia hanya mengirimkan data pergerakan pemain dan bola seperti itu. Lalu dilakukan kuantisasi yang mana ini adalah kompresi lossy, di mana detail-detail visual yang kurang penting bagi mata manusia akan dihilangkan atau disederhanakan. Lalu yang terakhir ada pengepakan data yang merupakan kompresi lossless, dan data yang sudah disederhanakan tersebut kemudian dipadatkan lagi seperti zip agar menjadi seefisien mungkin untuk dikirimkan melalui internet. Dan H264 ini bisa menghasilkan resolusi video dan kualitas gambar lebih baik daripada MPEG 2, walaupun ukuran filenya sebenarnya sama. Oke, ini ada perbedaan antara open loop dan closed loop ya. Open loop itu lebih, encodernya memprediksi berdasarkan frame asli. Jadi dia cepat tapi rentan terhadap drifting error karena basis prediksinya antara encoder dan decoder itu berbeda. Dan kalau untuk closed loop, encoder memiliki semacam mini decoder, dan ia memprediksi frame berikutnya berdasarkan hasil decode dari frame sebelumnya. Dan ini lebih baik dan memastikan bahwa sinkronisasi antara encoder dan decoder terjaga, serta akumulasi error dapat dicegah dan juga menjaga kualitas. Mohon maaf. Semua encoder modern seperti H264 itu menggunakan closed loop untuk memastikan hasil decodingnya lebih berkualitas dan lebih akurat. Oke, penggunaan redundansi temporal. Jadi tadi sudah saya singgung sebelumnya bahwa secara sederhana redundansi temporal adalah tingkat kemiripan atau pengulangan informasi eh, yang sorry, yang mana dia mengacu pada waktu. Jadi inilah redundansi yang terjadi seiring berjalannya waktu dari satu frame ke frame berikutnya. Misal di dalam skenario live streaming video pertandingan basket dari detik ke-19 menuju detik 20, ring, net, dan garis lapangan tidak ada yang berubah. Nah, itu
bisa ditangkap oleh H264 sebagai ya file yang sama dan dia tidak menambahkannya sehingga dia mengkodekan frame-nya tidak secara frame secara penuh, tetapi hanya mengkodekan perbedaan antar frame. Jadi H264 hanya menyimpan perubahannya dan ukurannya dapat ditekan lebih besar yang menyebabkan ukuran file akan lebih kecil dan file menjadi lebih efisien akibat terkompresi dengan baik. Oke, selanjutnya ada struktur IPB ya. Group of Picture dan peran frame, yaitu IPB. Peran utama iframe adalah menjadi fondasi atau titik acuan yang kokoh karena ia berisi data gambar yang lengkap dan mandiri. Sementara untuk P atau predictive frame adalah untuk mencapai efisiensi kompresi dengan hanya merekam perbedaan atau perubahan dari frame acuan sebelumnya. Dan yang terakhir ada B atau bidirectional predicted frame, yaitu eh, berperan sebagai frame utama yang mencapai tingkat kompresi paling maksimal dengan cara mengintip ke frame sebelum dan sesudahnya. Kayak ini ada perbandingan karakteristik IPB frame, bisa dilihat. Lalu ini ada perbandingan GOP sama dengan 20 dan GOP sama dengan 50. Jadi untuk GOP yang 20 ini lebih rendah ya, dan juga GOP 50 dengan GOP yang lebih tinggi. Kualitasnya akan lebih bagus yang mana yang 20 dan lebih tidak bagus yang mana yang 50. Terus ketahanan errornya akan lebih tahan yang 20 dan yang 20 ini lebih cepat dan responsif serta latensinya lebih rendah. Untuk skenario live streaming, pertandingan basket yang penuh dengan gerakan cepat, tak terduga dan membutuhkan interaksi penonton yang baik, GOP 20 atau GOP pendek lainnya seperti 2 detik adalah pilihan yang jauh lebih superior dan sangat direkomendasikan. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 3 yaitu kompresi audio. Saya izin untuk soal nomor 3 ini akan banyak bolak-balik pindah tab dari VS Code ke sini karena akan ada semacam hands-on. Dan saya di sini diminta untuk memilih sebuah file audio yaitu WAV berformat WAV berdurasi 10-30 detik dan saya diminta untuk mengkompresi file tersebut ke format MP3 menggunakan library PyDub atau FFmpeg Python dan juga membandingkan ukuran file, spektrum frekuensi dan visualisasi gelombang antara file asli dan file hasil kompresi. Oke, saya menggunakan beberapa library ini, serta ini adalah statistik kompresi audio, yang mana ukuran aslinya adalah 3,17 dan ukuran file terkompresinya adalah 443,31 megabyte, kilobyte. Sehingga rasio kompresinya adalah 7,33 banding 1 dan pengurangan ukurannya adalah 86,36%. Yang mana arti dari rasio kompresi ini adalah untuk setiap 7,33 bagian data pada file WAV yang asli, file MP3 hanya membutuhkan satu bagian. Seperti itu. Dan ini ada alasan mengapa kita lebih sering dan lebih populer dengan apa yang biasa misal kita mendownload suatu file suara atau audio, biasanya memang kita mendownloadnya menggunakan file MP3. Karena apa? Karena memang file MP3 lebih kecil dan jauh lebih kecil dibanding file WAV dan file yang lebih kecil ini tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan file WAV yang asli seperti itu. Oke, mungkin ini ada perbandingan audio WAV dan juga MP3, mana untuk WAV dan MP3 bisa dilihat ini ada grafik gelombang yang WAV dan juga ini MP3. Dan di sini terlihat bahwa tidak terlalu banyak perubahan yang terjadi, yang menggambarkan bahwa hmm, kompresi MP3 ini berhasil mempertahankan struktur utama audio yang memberikan pengalaman pendengar yang tetap identik atau serupa. Lalu untuk perbedaan signifikan ada terlihat pada spektrum frekuensi yang mana pada frekuensi MP3 itu terjadi pemotongan frekuensi tinggi
yang merupakan bukti bahwa kompresi losi yang sengaja dilakukan untuk mengurangi ukuran. Oke, sebelum kita lanjut ke nomor 4, mungkin saya akan bandingkan terlebih dahulu. eh oh iya, sebentar. Saya akan share sound juga. Share sound. Kita akan bandingkan terlebih dahulu. Semoga terdengar. Ini adalah sampel asli dan juga sampel hasil yang telah eh, ini adalah sampel asli yang saya download dari internet. Seperti ini bunyinya. Oke, dan kita memiliki sampel hasil yang tergenerate melalui Python yang setelah saya buat dan juga seperti ini bunyinya. Oke, dapat terdengar bahwa hasilnya tidak terdengar beda ya, tidak terdengar beda sehingga bisa dikatakan bahwa kompresi yang dilakukan berhasil dan juga oh ya, mungkin bisa dilihat di sini bahwa terdapat perbedaan antara sampel asli dan sampel asli di mana size-nya dan juga eh, kind-nya atau tipe format dari filenya seperti itu. Yang mana ini jauh lebih kecil sesuai dengan prinsip kompresi lossy. Baik, mari kita lanjut ke nomor 4. Oke, untuk nomor 4, saya diberikan instruksi untuk mensimulasikan, demonstrasikan, dan jelaskan dengan menggunakan bahasa pemrograman Python, proses embedding dan detection watermarking sebuah sinyal suara sinusoida 440 Hz yang menggunakan sample rate 48.000 sampel per detik dan teknik watermarking yang digunakan berbasis spread spektrum dengan menggunakan seed bulan dan tanggal kelahiran saya. Bobot watermark sorry. Bobot atau weight dari watermarking yang digunakan, saya memilih untuk menggunakan 4 tipe bobot, yaitu 0, di mana ini tanpa bobot artinya, lalu 0,005 yang bobot sangat rendah, 0,01 dan sorry 0,002 yang sangat rendah, 0,01 yang sedang dan juga 0,05 yang tinggi. Dan saya disuruh untuk menampilkan grafik sebelum dan sesudah ada watermarking, serta memainkan suara sebelum dan sesudah ada watermarking, dan juga efek hasil deteksi untuk variasi bobot yang berbeda. Oke, ini saya seperti biasa saya melampirkan library apa saja yang saya pakai untuk kode ya. Oke, tujuan watermarking yang saya dapatkan ada 7 ya. Yang pertama perlindungan hak cipta, autentikasi dan menjaga integritas konten, pelacakan distribusi, pemantauan penyiaran, penambahan metadata tersembunyi, dan juga kontrol penggandaan. Oke, sekarang saya punya, seperti yang saya sudah bilang tadi, ada 4 ya. Saya punya 4 sampel, yang mana alfanya saya ubah-ubah. Yang pertama ada 0, bisa dilihat di sini bahwa tidak ada eh, perbedaan antara sinyal asli dan watermark, yang mana sama-sama sama persis dalam naik turunnya gelombang yang terjadi atau dapat dilihat di sini. Lalu spektrum frekuensi juga menunjukkan kedua sinyal yang memiliki profil yang identik dengan satu puncak tajam pada frekuensi dasarnya dan ketiadaan noise tambahan pada spektrum warna merah menegaskan bahwa watermark dengan bobot nol tidak memberikan dampak apapun pada sinyal asli. Ini saya akan memplay sinyal asli terlebih dahulu, lalu saya masuk ke sinyal yang watermark nol. Ini adalah sinyal asli, dan ini adalah sinyal yang watermark alfanya nol. Bisa didengar bahwa tidak ada perubahan dalam uh, soundnya ya. Jadi terbukti bahwa ini sama sekali tidak berubah.
Lalu ini ada yang sangat kecil, yang mana watermarknya adalah berbobot 0,002. Di mana dengan alfa 0,002 ini, sinyal watermark yang warna merah mulai terlihat adanya deviasi yang sebenarnya sangat kecil dan halus dari sinyal asli yang berwarna biru. Perbedaan ini secara visual nyaris tidak terlihat, yang mengindikasikan bahwa watermark yang disisipkan memiliki kekuatan yang sangat rendah dan tidak merusak bentuk gelombang utama. Dan untuk pada spektrum frekuensi, keberadaan watermark terlihat jelas sebagai noise floor atau dasar kebisingan berwarna merah yang tersebar di seluruh rentang frekuensi, yang sangat berbeda dengan yang berwarna biru. Seperti itu. Saya akan play sinyal asli dan juga sinyal dengan 0,02. Ini adalah sinyal asli dan ini adalah sinyal dengan weight 0,02. Sedikit terdengar adanya perbedaan yang menunjukkan bahwa telah berhasil ditambahkannya watermark. Namun, perubahan ini tidak terlalu mengganggu pendengaran dan tidak terlalu merubah suara yang ada seperti itu. Oke, kita masuk ke yang ketiga yang sedang, yaitu bobotnya 0,01. Dan pada yang ini, alfa dinaikkan menjadi 0,01 yang membuat distorsi pada sinyal watermark atau warna merah yang ada di sini itu menjadi lebih jelas terlihat dan tidak lagi mulus seperti sinyal asli. Seperti di sini bisa kita lihat ada ya perubahan ya di sini, lalu ada banyak lah yang bisa kita lihat bahwa ini memang sudah cukup terlihat melalui pandangan mata seperti itu. Yang menandakan bahwa kekuatan watermark sudah cukup signifikan untuk mengubah bentuk sinyal dalam domain waktu secara kasat mata. Dan juga untuk spektrum frekuensi menunjukkan noise floor yang levelnya meningkat secara substansial dibandingkan dengan saat alfa-nya sama dengan 0,002. Dan peningkatan bobot alfa secara langsung memperkuat energi watermark di seluruh spektrum, membuatnya lebih mudah dideteksi. Oh ya, saya akan play dulu yang sinyal asli serta sinyal dengan watermark 0,01. Oke, sudah cukup adanya gangguan atau kebisingan atau noise floor yang cukup mengganggu pada pendengaran, yang membuat tidak lagi sama persis atau tidak lagi mirip dengan sampel yang asli seperti itu. Dan untuk yang terakhir ini yang bobotnya tinggi yaitu 0,05, bisa dilihat di sini bahwa sangat terjadi distorsi yang sangat kasar, yang mana di sini sangat banyak yang berubah dibanding yang ada di sinyal asli seperti itu. Di mana di sini ada, di sini ada, di sini ada yang menyebabkan kita mengetahui bahwa ini adalah contoh di mana keberadaan watermark sudah sangat jelas dan berpotensi merusak kualitas sinyal asli secara parah. Dan untuk level noise floor pada watermark ini terlihat sangat tinggi, yang tadinya baru di sini menjadi di sini. Selalu naik ya. Ya. Dan untuk mendengar, seharusnya ini semakin terdengar bahwa terdapat noise yang semakin mengganggu. Ini adalah yang asli dan ini adalah yang 0,05. Sorry. Ya, dapat terdengar bahwa perbedaan sudah sangat signifikan dan sangat jelas, di mana mengganggu dan merusak kualitas dari audio. Oke, ini ada hasil bobot. Sorry, hasil untuk keempat sampel yang saya buat, yaitu untuk tanpa bobot, kualitas audionya sempurna, tidak ada penambahan noise atau distorsi sama sekali, dan kekuatan deteksinya tidak ada. Jadi deteksi mustahil dilakukan karena watermarknya ya tidak ada. Dengan bobot nol maka otomatis tidak ada uh, deteksi seperti itu. Dan kesimpulannya ini transparansi yang absolut, namun tidak memiliki kekuatan deteksi sama sekali karena ketiadaan watermark. Jadi ini cukup bahaya ya, walaupun kualitas audio yang paling bagus di sini seperti itu. Lalu
Untuk yang bobot rendah atau 0,02 itu sangat baik. Watermark hampir tidak terdengar. Jadi itu sangat halus atau sangat transparan dan kekuatan deteksinya itu sudah mulai terlihat namun masih sangat sudah mulai terdengar namun masih sangat rendah. Dan untuk kesimpulannya adalah transparansinya masih sangat tinggi namun mengorbankan kekuatan deteksi yang menjadi sangat lemah dan tidak andal. Lalu untuk bobot sedang di sini kualitas audionya cukup baik di mana tidak terlalu terganggu dan tidak terlalu besar noise-nya dan juga kekuatan deteksinya juga cukup baik atau sedang di mana deteksi cukup kuat dan andal yang mana tadi kita sudah dengar bahwa perbedaan sudah cukup jelas dan juga di sini tercapai suatu keseimbangan yang baik antara kualitas audio yang masih terjaga dan kekuatan deteksi yang sudah cukup andal. Lalu untuk yang terakhir yang bobot tinggi 0,05 itu kualitas audionya sangat buruk karena sudah terdampak sangat besar oleh watermark yang dibuat. Lalu juga kekuatan deteksinya sangat tinggi karena dapat terdengar sangat jelas bahwa perbedaan antara sinyal asli dan juga sinyal yang bobotnya tinggi ini sangat berbeda seperti itu. Dan juga kekuatan deteksi sangat tinggi sehingga dia sebenarnya dalam konteks watermarking ini sangat aman, tapi lagi-lagi mengorbankan yang namanya transparansi atau kualitas audio menjadi kurang bagus, yang menghasilkan kualitas audionya eh, tidak lagi sempurna dan mengganggu dan juga ini mengorbankan transparansi secara signifikan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kekurangan. Eh, Semoga nilai saya A, amin, dan juga Alhamdulillah telah menyelesaikan sistem multimedia I 2240 pada semester keempat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.